Kalian tahu nggak sih? Ternyata cuma 9% orang Indonesia yang siap hadapi krisis keuangan. Sisanya masih pada kurang persiapan. Jadi kalau ada apa-apa, pada akhirnya mesti ngutang sana-sini dan bunganya bisa sampai 23%. Gila sih, kenapa bisa gitu ya? Nah, baru-baru ini teman-teman gue pada cerita, banyak yang kena tipu investasi bodong dan kehilangan uang banyak. Emang sedih sih dengernya. Tapi gue pengen tanya nih, pernah nggak sih kalian juga kena tipu investasi? Kalau iya, bolehlah cerita di komen bawah. Terus gue juga kaget banget nih, kalau ternyata sebagian besar orang Indonesia belum punya dana darurat. Gimana kalau tiba-tiba kita sakit, kecelakaan, atau malah di PHK? Itu kan situasi yang nggak kita harapkan. Tapi kalau nggak siap, itu bisa bikin kita jadi pusing sendiri. Jadi meskipun gue cuma bisa sebatas ngasih tahu soal pentingnya nabung dan investasi, tapi keputusan tetap di tangan kalian masing-masing. Oh ya, gue juga pengen nanya, kalian pernah gak sih ngabisin duit buat hal yang sebenarnya gak penting-penting amat? Misalnya buat beli rokok, minum-minuman, vape, atau apapun yang bikin kantong jadi tipis. Nah, ini tuh salah satu faktor penyebab kenapa susah nabung dan susah jadi kaya. Kalau kalian punya pengalaman atau tips buat ngatasin hal tersebut, boleh banget tulis di komen ya. Oke, tetap di channel gua buat nambah wawasan soal keuangan dan hidup lebih baik lagi. Oke, yang pertama, hal yang bisa bikin lo susah kaya, yaitu beli sesuatu yang sifatnya bad, alias buruk untuk ekonomi dan tubuh. Nah, ini tuh penting banget, karena kebiasaan-kebiasaan ini selain gak baik buat kesehatan, juga bisa bikin dompet kalian bolong. Misalnya di Indonesia sendiri peringkat ketiga jumlah perokok terbanyak di dunia, dan WHO melaporkan angka kematian akibat rokok mencapai 30%. Ya gua nggak tahu persis sih, tapi BPS menyatakan 40% pemuda yaitu merokok 7-12 batang sehari. Nah, kalau satu bungkus isinya 20 batang dan dalam sebulan kita butuh 15 bungkus, artinya dalam setahun kita habis 180 bungkus. Bayangin deh, satu bungkus rokok aja udah 35.000. Berarti dalam setahun kita bisa habisin 6,3 juta. Gak kecil juga kan? Nah, sekarang mari kita hitung opportunity cost-nya. Kalau dalam 5 tahun kita tidak merokok dan uangnya kita taruh di saham blue chip yang kenaikan udah 108%, uang kita tuh bisa tumbuh jadi 65,5 juta. Jadi opportunity cost-nya itu sekitar 65 juta. Dan ini belum termasuk kenaikan harga rokok, atau kalau kamu perokok yang lebih berat, atau bahkan biaya medis yang harus kamu tanggung karena kebiasaan merokokmu. Nah, intinya jangan sampai kebiasaan-kebiasaan buruk ini bikin kamu gagal nabung dan gagal kaya ya. Yang kedua, banyak orang yang ngeluarin duit buat nunjukin diri mereka itu keren dan sukses. Gua pribadi sih ngerasa hal itu ada kaitannya dengan insecure atau rasa tidak aman kita terhadap diri sendiri. Misalnya, banyak orang yang rela beli jam tangan Rolex yang harganya ratusan juta, padahal sebenarnya fungsi jam tangan Rolex dan biasa itu sama aja, yaitu buat nunjukin jam berapa sekarang. Nah, bahkan lebih praktis lagi kalau kita lihat jam di HP, dan udah pasti ada di tangan kita terus. Tapi entah kenapa banyak orang yang masih tergoda buat beli jam Rolex dan ngerasa berhasil nunjukin bahwa mereka tuh orang yang sukses dan mampu. Ada juga yang ngelihat barang-barang mahal kayak jam Rolex itu sebagai investasi, atau buat nunjukin kalau dia orang yang keren dan sukses di depan klien atau investor. Nah, kalau yang ini menurut gua fan-fan aja, gak masalah, karena tujuan dia beli jam Rolex itu tuh buat memberikan trusted kepada calon investor, sehingga investor lebih percaya ke kita dan bisa invest ke kita dengan jumlah yang lebih banyak dan sepadan. Hal yang sama juga berlaku buat mobil. Banyak orang yang ngerasa kudu punya mobil biar terlihat keren dan sukses. Tapi pada kenyataannya, punya mobil itu biayanya nggak cuma harga beli mobilnya aja. Kita harus bayar cicilan, bensin, pajak, cuci mobil, servis, dan lain sebagainya. Jadi, kalau emang tabungan kita pas-pasan dan cuma mau beli mobil buat nunjukin ke orang lain, mendingan ditunda dulu dan uangnya diinvestasiin aja. Makin lama ditunda, makin banyak pilihan mobil yang lebih murah dan sesuai dengan budget kita. Ya, intinya jangan sampai kita terjebak dengan pikiran kalau kita tuh harus nunjukin ke orang lain kalau kita sukses dan keren dengan cara ngeluarin duit yang banyak. Lebih baik fokus pada diri sendiri dan jangan lupa untuk investasiin uang kita buat masa depan yang lebih cerah.
Yang ketiga, sering pakai kartu kredit atau pay later. Jadi gini, banyak orang yang ngeluarin duit lebih banyak daripada yang mereka hasilkan. Dan ini bisa jadi bahaya banget. Apalagi kalau kita suka ngutang dan gak bisa bayar tagihannya. Kalau udah gitu, bunganya bakal makin tinggi dan kita bakal susah banget keluar dari utang itu. Tapi tenang aja, ada juga sih orang yang pakai kartu kredit dengan bijak, seperti buat bisnis atau beli barang yang memang perlu. Asalkan kita bisa bayar tagihannya sebelum jatuh tempo, gak bakal kena bunganya sama sekali. Beda sama minjem uang di bank yang bunganya lebih gede dan ribet. Ya intinya jangan asal ngutang atau pakai kartu kredit kalau kita itu gak bisa kontrol pengeluaran kita. Kita bisa coba tracking uang kita per bulan dan lihat pengeluaran yang gak penting. Kalau bisa, coba deh kurangin itu di bulan-bulan depan. Yang terakhir, jangan terlalu tergantung sama satu sumber penghasilan aja. Misalnya, kalau cuma kerja kantoran atau cuma punya satu bisnis, ya itu namanya terkonsentrasi risk. Atau kalau ada apa-apa, kita tuh bisa kehilangan sumber penghasilan utama kita dan itu bisa bikin susah banget. Jadi coba deh cari sumber penghasilan lain, setidaknya sampai kita bisa jalanin yang terbaik buat kita. Nah contohnya gue kan mahasiswa nih, jadi seringkali gue bingung gimana caranya biar bisa hemat duit tapi tetap bisa menikmati hidup di kampus. Salah satunya ya dengan cari side hustle atau usaha sampingan gitu. Bisa jualan online, jadi tutor privat, atau bahkan ngejajal jadi YouTuber. Gak cuma itu, gue juga suka cari info tentang investasi atau bisnis kecil-kecilan yang bisa dijalankan dengan modal kecil. Biar kedepannya gue punya tabungan yang cukup buat jalan-jalan atau keperluan lain. Oke, terima kasih udah nonton video dari Gelas Kosong. Semoga kalian bisa dapetin ide segar dan kreatif yang bisa isi otak kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan ikuti terus konten kita ya. Oke, seperti biasa, terima kasih.